Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari buku Akari di bab ke-6 ini. Sebelum saya lanjut, saya mau mastiin lagi nih teman-teman pasti masih semangat ya untuk belajar bahasa Jepang, karena kita akan lanjut nih untuk bunpo yang lebih tinggi nih, yaitu di bab ke-6 ini. Nah sebelum saya lanjut, saya harap teman-teman sudah menghafalkan ya kotoba yang ada di bab sebelumnya sampai di bab 6 ini. Kalau sudah yakin, langsung aja yuk kita masuk ke bunponya. Oke. Di sini kita akan mulai dari bunpo yang pertama, yaitu untuk menjelaskan objek atau korban. Nah, kita sudah belajar ya penggunaan partikel yang diikuti dengan kata kerja ya. Ada partikel D ya, yang mana kemarin itu menjelaskan menggunakan alat transportasi. Kemudian ada partikel ni ya teman-teman, atau partikel E ketika kata kerjanya dan juga kaerimas ya. Kemudian ada juga untuk partikel ni, yaitu untuk tempat dan partikel yang lain-lain. Nah, kalau misal teman-teman masih ada yang bingung tentang penggunaan partikel ini, kalian bisa cek di buku Akari versi 1 yang paling belakang. Di situ sudah ada rangkuman penggunaan partikel ya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan lebih mendalami penggunaan partikel yang lain ya. Jadi tolong disimak baik-baik. Oke, untuk penggunaan partikel di sini fungsinya untuk menjelaskan objek ataupun korban ya, yang mana kita akan menggunakan partikel O. Ya, kalau di dalam huruf hiragana ini cara bacanya adalah wo ya teman-teman. Namun ketika kita gunakan sebagai partikel maka cukup cara bacanya o. Seperti itu saja ya teman-teman. Nah, caranya di sini kita akan gunakan kata benda terlebih dahulu di awal, kemudian diikuti dengan partikel o ya. Baru bisa diikuti dengan kata kerja dengan akhiran mas atau mashita. Seperti itu ya teman-teman. Namun kalau untuk kalimat pertanyaan jangan lupa ya ditambah ka di paling belakang. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk nanti kita akan transferkan bahwa yang diberi tindakan oleh kata kerja itu di sini ya, kata benda di sini diberi tindakan oleh kata kerja dengan partikel o. Seperti itu teman-teman. Coba kita lihat ya untuk contohnya biar lebih paham nih. Di sini ada shashin o torimasu. Nah, karena di sini tidak ada partikel wa, kita langsung transferkan dari belakang ya, yaitu mengambil foto. Gitu ya teman-teman. Jadi yang kita beri kata kerja atau tindakan tadi itu adalah foto ini tadi ya teman-teman. Maka ketika kita gunakan kata kerja bertemu dengan kata benda, kita menggunakan partikel o. Seperti itu teman-teman. Cukup mudah ya penggunaannya. Kemudian kita lihat untuk contoh yang kedua, ini adalah contoh pertanyaan teman-teman. Jadi ada nani o shimasu ka ya. Ada pertanyaan nih. Dan jadi di sini artinya melakukan apa? Seperti itu ya teman-teman. Jadi shimas di sini artinya melakukan teman-teman. Karena di sini ada kata nani atau nan ya. Untuk kanji ini bisa dibaca nani atau nan, artinya apa. Jadi artinya melakukan apa gitu ya teman-teman. Kemudian ada jawabannya. Di sini ada tabako suimas. Nah, di sini ada menghisap ya. Suimas itu adalah menghisap. Menghisap apa? Nah, di sini ada tabako ya, rokok. Seperti itu dengan menggunakan partikel o. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk contoh yang ketiga, di sini ada mise de pimang to sarada o tabemashita. Nah, di sini tidak ada partikel wa juga ya teman-teman. Jadi kita langsung transferkan dari belakang nih. Ada mashita, berarti di sini artinya lampau ya. Penggunaannya kalimat lampau, artinya telah makan ya. Dari kata tabemas, makan apa nih? Makan sarada atau salad dan pimang atau paprika ya di mana? Di mise atau di toko. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada penggunaan beberapa partikel nih. Yang pertama ada partikel o, menjelaskan bahwa benda bertemu dengan kata kerja. Kemudian ada partikel to yang kemarin kita sudah pelajari ya, artinya dan. Seperti itu teman-teman. Dan juga di sini ada partikel d. Nah, ini nanti kita akan bahas di bunpo selanjutnya teman-teman. Oke, kita lanjut kalau gitu untuk di bunpo selanjutnya ya. Nah, di sini nih untuk
Bunpo yang kedua, kita akan menjelaskan tentang partikel D ya, yang mana untuk menunjukkan kegiatan di suatu tempat. Nah, kalau di bab kemarin kita sudah belajar yaitu partikel D artinya menggunakan alat transportasi. Teman-teman masih ingat kan? Kalau di Bunpo kali ini kita belajar bahwa partikel D ini adalah partikel untuk menunjukkan tempat, teman-teman. Ya, jadi di sini untuk kata benda tempat kita letakkan di paling depan. Nah, untuk kalimat kedua di sini ya, untuk kalimat kedua kita bisa ikuti dengan kata kerja dengan akhiran mas. Nah, mungkin teman-teman pada tanya nih, loh kemarin kan kita kalau pakai kata kerja, mungkin teman-teman pada tanya nih, kemarin kan kalau mau jelasin tempat kita pakainya partikel E atau partikel ni. Nah, teman-teman masih ingat kan? Kok sekarang pakainya D? Nah, saya coba tegaskan lagi ya. Kalau kemarin yang mana dengan partikel E atau partikel ni, di situ kata kerjanya ya yang di belakang di sini itu adalah ikimas, kimas dan juga kairimas atau kata kerja yang berhubungan dengan kata kerja ini ya teman-teman. Jadi selain itu ya kita menggunakan partikelnya D. Jadi kita bisa anggap bahwa 3 kata kerja tadi itu spesial yang mana harus diikuti dengan E ataupun ni. Kalau kita pakai partikel D ya di sini, ini semua kata kerja bisa kok teman-teman ya, selain yang tadi ya. Jadi kalau untuk D ini untuk yang umum ya, atau kita bisa juga untuk kata kerjanya yang aktif seperti itu teman-teman, yang mana artinya di, seperti itu teman-teman. Kalau untuk yang E ataupun ni, nah itu kan berhubungan dengan perpindahan tempat, maka artinya ke ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang D di sini ya, artinya adalah di, seperti itu teman-teman. Kita coba lihat contohnya ya biar lebih paham. Di sini ada ryode utao utaimasu. Nah, gitu ya. Ryode utao utaimasu. Artinya bernyanyi ya. Utao utaimasu ini sudah menjadi satu kalimat ya, artinya bernyanyi. Utaimasu itu bernyanyi, uta artinya lagu, atau kita bisa translatekan menyanyikan lagu, kemudian ryode ya di asrama gitu. Jadi untuk partikel D di sini artinya di gitu ya teman-teman. Kemudian ada juga untuk contoh yang kedua nih, di sini ada nihon de hatarakimasu ya, jadi artinya bekerja di Jepang gitu teman-teman. Oke, sampai sini penjelasannya sudah cukup paham ya teman-teman antara perbedaan beberapa partikel tadi. Kalau misal kalian masih bingung, coba dilihat lagi deh untuk Bunpo yang sebelumnya di video sebelumnya ya. Jadi bisa diulang lagi, diputar lagi sampai kalian benar-benar paham gitu ya teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman sudah paham sampai di Bunpo 2 ini, kita akan lanjut di Bunpo yang ketiga ya. Nah teman-teman, jadi untuk di Bunpo ketiga ini kita akan belajar untuk pola kalimat ajakan ya. Jadi kita mau mengajak orang lain ya dengan Bunpo ini. Caranya bagaimana? Yang pertama kita bisa gunakan satu ya. Di sini bisa diikuti dengan kalimat bebas. Kemudian di akhir, nah perlu diingat teman-teman, kata kerjanya di sini masnya kita coret ya, kemudian kita ganti dengan kata masenka gitu ya teman-teman. Jadi masenka di sini kita bisa artikan mau nggak atau maukah melakukan titik-titik. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kita akan lihat untuk contoh pertanyaannya dulu atau kalimat ajakannya dulu. Misal kita mau bilang gini, untuk kalimat ajakan yaitu Ishoni otera ni kenbutsu shimasen ka ya. Jadi kita artikan dari belakang ya. Maukah? Nah, ada kenbutsu ya. Bisa artinya melancong seperti itu ya. Maukah melancong ke ya, di sini ada ke seperti itu. Kemudian otera ya atau kuil bersama-sama gitu ya teman-teman, untuk mengajak ya, kalimat ajakan. Nah di sini juga ada untuk cara menjawabnya teman-teman ya. Ada untuk cara menjawab, di sini kita gunakan kalimat yang satu di sini bisa diikuti dengan kalimat ajakan tadi ya. Kemudian cara menjawabnya, kalau kita setuju dengan ajakannya maka kita bisa bilang hai ya, iya, seperti itu pengertiannya. Kemudian diikuti kata kerja ya, yang tadi misal ngajaknya melancong seperti itu, baru diikuti dengan masho gitu ya teman-teman.
Kemudian kalau misal kita tidak setuju nih, misal kita nggak mau diajak pergi melancong atau tidak mau melakukan sesuatu seperti itu, maka kita bisa jawab dengan iye ya, atau sumimasen gitu ya, atau maaf seperti itu. Kemudian kata kerja dengan mas atau maseng seperti itu teman-teman. Kita coba lihat yuk untuk jawabannya di sini ya. Tadi kan kita sudah belajar mengajaknya nih. Di sini ada ishoni otera nih kenbutsu shimasen ka gitu ya. Tadi maukah melancong ke kuil bersama-sama gitu. Nah kalau ini contohnya dia setuju, bilangnya hai ikimashou. Nah untuk ikimashou ini bisa artinya mari pergi, atau kita bilangnya hai karena di sini ada kenbutsu shimasu tadi ya yang dimaksud, jadi kita bisa bilang hai kenbutsu shimashou gitu juga bisa teman-teman. Nah kemudian ada untuk contoh yang kedua nih di sini. Coba perhatikan di sini ada Hokkaido no tsuwa ni demasen ka gitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya kita bisa bilang maukah ya menghadiri tsuwa atau tur Hokkaido kayak gitu ya. Nah kalau misal ini ada keperluan lain nih, kita mau menolak, jawabnya gimana? Jawabnya iye gitu ya, bisa, atau sumimasen gitu juga boleh ya. Tidak, kemudian demasen ya, tidak menghadiri. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah belajar ya gimana cara untuk mengajak dan juga cara menjawab ajakan nih dari orang lain. Kita akan lanjut di bunpo selanjutnya ya, yaitu untuk bunpo yang keempat. Nah di sini kita akan belajar untuk bilang kalimat lampau nih. Teman-teman masih ingat ya bahwa kalau kalimat lampau itu biasanya diikuti dengan kata mashita gitu ya, kata kerjanya diikuti dengan mashita. Nah kali ini kita akan tambahkan satu kata ya, yang mana kata ini mo ya, ini artinya untuk mempertegas bahwa kalimatnya ini sudah terjadi teman-teman ya. Kita bisa artikan telah atau sudah seperti itu. Coba kita lihat contohnya ya. Di sini ada mo Osaka jo de asobimashita. Nah gitu ya. Jadi ini hanya mempertegas saja bahwa kejadiannya itu telah terjadi. Kamu bisa bilang artikannya sudah bermain di istana Osaka kayak gitu teman-teman, atau telah bermain di istana Osaka gitu juga bisa ya. Jadi ini hanya mempertegas dari kalimat mashita itu tadi. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi nih untuk contoh yang kedua, ada samo oinori shimashita ya. Jadi telah berdoa tadi pagi gitu ya, atau tadi pagi telah berdoa, sudah berdoa gitu juga boleh pengertiannya teman-teman. Oke teman-teman, tidak terasa ini kita sudah belajar. Oke teman-teman, kita tidak terasa nih sudah berada di ujung bunpo di bab kali ini. Nah di bawah sini ada untuk latihan soal ya teman-teman. Kalian bisa kerjakan langsung di buku akari kalian masing-masing ya. Nah kalau masih misal ada kesulitan atau ada yang belum paham, kalian boleh banget nih untuk tanyakan ke senseinya ya, atau di kolom komentar gitu ya teman-teman. Oke kalau gitu saya akhiri untuk videonya. Ja kore kara Nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. お疲れ様でした。はい、皆さんまた見てね。